Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat pelatihan yang berbahagia, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pelatihan ini. Sobat pelatihan yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita akan membahas topik penting terkait academic misconduct. Tujuannya adalah kita memahami prosedur pelaporan yang benar dan langkah-langkah investigasi yang diperlukan untuk menangani pelanggaran tersebut. Sobat pelatihan yang berbahagia, oleh karena itu, di akhir sesi ini, sobat pelatihan diharapkan dapat mengidentifikasi prosedur pelaporan academic misconduct dengan benar dan mampu menjelaskan langkah-langkah investigasi yang diperlukan. Hal ini penting untuk menjaga integritas akademik dalam lingkungan kerja kita. Sobat pelatihan yang berbahagia, academic misconduct berasal dari dua kata, ada academic, ada misconduct. Misconduct artinya bentuk pelanggaran, akademik terkait dengan kegiatan akademik. Oleh karena itu, academic misconduct dapat didefinisikan sebagai bentuk perilaku yang melanggar integritas akademik. Apa yang menjadi contohnya, sobat pelatihan yang berbahagia? Yang pertama adalah, contohnya adalah plagiarisme, plagiat. Yang kedua, kecurangan dalam penelitian atau manipulasi data penelitian. Sobat pelatihan yang berbahagia, tindakan misconduct ini bisa merusak nilai kejujuran dan kredibilitas diri kita dan bahkan kredibilitas institusi. Oleh karena itu, pelaporan dan investigasi yang tepat sangat diperlukan. Sobat pelatihan yang berbahagia, kita masuk kepada pembahasan berikutnya, itu terkait dengan prosedur pelaporan. Ada beberapa langkah dalam prosedur pelaporan academic misconduct. Langkah pertama dalam pelaporan adalah mengidentifikasi apakah suatu tindakan itu benar-benar termasuk academic misconduct. Untuk menentukan apakah ini benar-benar academic misconduct, maka kita harus membandingkan kembali dengan kriteria-kriteria seperti apa perilaku itu termasuk dalam academic misconduct. Nah, yang kedua, kita melakukan pengumpulan bukti awal seperti dokumen atau rekaman yang relevan yang sangat penting untuk mengetahui apakah terjadi academic misconduct. Nah, laporan harus disampaikan ke pihak yang berwenang seperti dosen kalau di perguruan tinggi atau komite etika di instansi pemerintah atau di instansi di tempat kita bekerja dengan menggunakan format yang telah ditentukan oleh institusi kita. Sobat pelatihan yang berbahagia, kita akan membahas tentang langkah-langkah investigasi. Investigasi dilakukan untuk membuktikan kebenaran suatu laporan. Jadi, kita tidak bisa melakukan investigasi kalau kita belum menemukan laporan. Nah, setelah laporan kita terima, maka kita akan melakukan identifikasi bukti kebenaran laporan tersebut. Kemudian dilakukan peninjauan awal untuk memvalidasi laporan. Bukti sudah terkumpul, tapi bukti itu bisa benar, bisa juga tidak benar. Maka karena itu dilakukanlah validasi laporan itu. Kemudian bukti dikumpulkan melalui wawancara, analisis dokumen, atau penggunaan perangkat lunak seperti Turnitin.
Sobat pelatihan yang berbahagia, kepada siapa kita melakukan wawancara? Tentu saja yang pertama yang kita wawancarai adalah pihak yang melakukan laporan dan pihak yang terlapor. Atau kita juga bisa menambah data wawancara dengan melakukan wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam perlakuan academic misconduct tersebut. Setelah wawancara, kita bisa juga melakukan analisis dokumen. Jadi kebenaran dokumen itu kita analisis. Atau kita menggunakan perangkat lunak seperti Turnitin kalau pelanggaran ini dalam bentuk karya tulis ilmiah. Sobat pelatihan yang berbahagia, setelah bukti cukup, evaluasi dilakukan untuk menentukan tingkat pelanggaran, maka keputusan diambil. Apakah berupa sanksi atau tindakan konsekuensi lainnya yang harus didokumentasikan dengan yang baik. Sobat pelatihan yang berbahagia, kita untuk memahami seperti apa proses identifikasi academic misconduct dan bagaimana kita melakukan tahapan-tahapan tersebut, kita akan melihat beberapa contoh kasus. Kalau di perguruan tinggi, misalnya, seorang mahasiswa ditemukan menyerahkan tugas yang mirip dengan sumber di internet yang mencantumkan referensi. Ya, jadi tugas yang dikumpulkan itu harus kita lakukan identifikasi setelah kita menemukan bukti-bukti adanya academic misconduct. Dalam hal ini, langkah pertama adalah memverifikasi keasliannya menggunakan perangkat lunak atau anti plagiarisme. Biasanya melakukannya dengan salah satunya adalah dengan Turnitin. Kemudian komite memutuskan apakah ini termasuk pelanggaran ringan atau berat berdasarkan bukti yang ada. Sobat pelatihan yang berbahagia, contoh lain adalah ketika ASN melakukan pemalsuan dokumen akademik. Misalnya pemalsuan ijazah, pemalsuan sertifikat, atau pemalsuan lainnya yang terkait dengan tugas ASN tersebut. Begitu juga dalam penelitian, ya, ada beberapa ASN misalnya yang melakukan penelitian karya tulis ilmiah dan menulis laporannya, tapi melakukan pemalsuan data. Data dipalsukan agar sesuai dengan hasil penelitian yang diharapkan. Ini juga termasuk bagian dari academic misconduct. Contoh lain sobat pelatihan adalah kolusi dalam proses akademik. Seperti apa kolusi ini? Misalnya ketika guru ASN yang ingin naik pangkat lalu melakukan kolusi dengan tim kepegawaian, bagaimana agar data-data yang tidak benar itu bisa digunakan untuk kenaikan pangkatnya. Dan begitu juga beberapa contoh pelanggaran hak intelektual, misalnya karya tulis atau karya ilmiah orang lain diakuinya sebagai karya tulis dia sendiri. Sobat pelatihan yang berbahagia, kesimpulannya, prosedur pelaporan dan investigasi adalah fondasi penting dalam menangani academic misconduct. Dengan memahami langkah-langkah ini, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan budaya akademik yang jujur dan berintegritas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi kita pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mandiri, pintar bersama.